Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya senang sekali kita boleh berjumpa pada pagi hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi, yang juga akan menonton video khotbah ini di hari Minggu tanggal 9 Februari tahun 2025. Saudara-saudaraku, ucapan syukur itu tidak boleh hilang dalam kehidupan orang percaya. Sehingga gereja kita tahun ini mengambil tema dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16, ayat 17 dan sampai ayat 18. Ya, saudara-saudaraku, dan pada hari ini melanjutkan seri yang kedua dengan judul Menjalani Hidup dengan Tujuan Ilahi. Saudara, ada hal yang penting dan sangat perlu menjadi satu perenungan bagi setiap kita orang percaya. Maka itu saya mengajak kita semua untuk melihat dan membuka dan melihat dan merenungkan firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal yang ke-10. Saya menunggu setiap kita semua untuk membuka Alkitab kita masing-masing dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 mulai ayat 1 sampai dengan ayat 12. Saya akan bacakan ayat-ayat firman Tuhan ini untuk kita semua, ya saudara-saudaraku. Lukas 10 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat. Saya ulangi, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Katakan amin. Saudara-saudaraku, menarik bahwa pagi tadi juga dalam Beston pagi kami sudah masuk dalam Injil Matius, dan yang kami baca pagi itu adalah pagi tadi saudara adalah Matius pasal yang ke-10, ya, sama dengan Lukas pasal yang 10 pada hari ini. Tapi di Matius 10 itu Yesus memanggil ke-12 rasul dan Yesus mengutus ke-12 rasul. Betul kan Ibu Gembala? Kita pagi tadi baca itu, dan pagi ini saudara-saudaraku, bukan suatu kebetulan Lukas 10 juga sama, tapi di sini Yesus mengutus 70 murid. Nah, saudara-saudaraku, firman Tuhan itu selalu menarik perhatian kita. Ya, kalau firman Tuhan tidak bisa menarik perhatian kita atau menarik minat kita, maka bukan firmannya yang salah, pasti ada sesuatu yang salah dalam hati dan kehidupan kita. Biasanya Bapak Ibu ya, kita malu. Kenapa? Karena kita sadar kita masih hidup dalam dosa. Ya, tapi saya percaya setiap hari
ada satu pembaharuan dalam setiap hati dan kehidupan kita, untuk kita tetap terus mengalami yang namanya pertumbuhan di dalam Tuhan. Kita singkirkan, kita buang jauh-jauh segala kejahatan-kejahatan, segala tipu muslihat, segala kemunafikan, kata firman Tuhan, segala dosa yang bisa mengacaukan kehidupan iman percaya kita. Dan hari ini saudara-saudara, pada seri yang kedua dengan tema menjalani hidup dengan tujuan ilahi, saya ingin kita melihat bagaimana kehadiran Tuhan dalam dunia 2000 tahun yang lalu itu memberikan satu warna yang luar biasa, warna yang indah, dimensi yang sangat menarik. Bagaimana Tuhan mengutus ke-12 muridnya dan juga mengutus 70 orang murid yang lain. Saudara-saudaraku, mengikuti Tuhan Yesus adalah bagian yang sangat penting dalam menjalani hidup dengan tujuan ilahi. Amin. Kalau saya mengulangi ya saudara-saudara, 3 poin yang saya sampaikan minggu yang lalu, bagaimana cara kita menjalani hidup dengan tujuan ilahi, sikap dan cara kita tuh harus benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Ya, karena kita ini anak-anak Tuhan. Potret gambaran Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Yang kedua, fokus kita pada kekekalan atau keabadian bersama Tuhan. Dan yang ketiga, kita diajar dan dididik untuk tidak sembarangan hidup. Artinya, tidak mengeluarkan sikap kata-kata yang menyakiti Tuhan, yang menyakiti hati sesama kita, orang percaya. Nah, saudara-saudaraku, mengapa mengikuti Tuhan Yesus ada bagian penting dalam menjalani hidup dengan tujuan ilahi? Ya tentu, saudara-saudaraku, apalah artinya hidup ini kalau kita tidak percaya dan mengikuti Tuhan? Kita tidak boleh berhenti hidup ini, saudara-saudaraku. Hidup ini adalah hidup yang penuh dengan warna-warni, ya, penuh dengan banyak misteri dalam kehidupan kita. Kita berencana A untuk esok hari, tahu-tahu terjadi sesuatu yang di luar dugaan kita. Tapi bagi orang percaya, khususnya orang-orang yang hidupnya benar-benar sungguh di dalam Tuhan, diajar Tuhan untuk tidak kaget, tidak terkejut, dan tidak heran dengan keadaan situasi yang bisa berubah setiap saat. Bapak Ibu, kuncinya adalah percaya dan mengikuti Tuhan. Tadi malam saya mengirim ya setiap malam di grup, mengikuti Tuhan atau percayalah kepada Tuhan. Haleluya, saudara-saudaraku. Mengapa? Karena hal mengikuti Tuhan ya itu penting, karena bagian penting dalam kita menjalani hidup dengan tujuan ilahi, karena hal itu menyangkut keselamatan jiwa. Menyangkut keselamatan jiwa. Nah, tugas menyangkut keselamatan jiwa ini, saudara-saudaraku, ya, didelegasikan oleh Tuhan Yesus kepada 12 muridnya, kemudian masuk lagi pada ring yang kedua, yaitu 70 murid yang lain. Tugas ini sangat mulia, saudara-saudara. Tugas ini sangat mulia. Artinya, para murid itu mendapat kehormatan untuk melayani dia. Tahun lalu saya sudah sampaikan, ya, bagaimana melayani Tuhan itu, saya masih ingat adalah suatu kehormatan kepada Tuhan. Haleluya, saudara-saudaraku. Melayani itu adalah satu kehormatan untuk saya dan saudara. Kita melayani, bukan melayani Tuhan yang mati, kita melayani Tuhan yang hidup. Jadi setiap nafas gerak-gerik kita, sikap dan perlakuan kita menunjukkan siapa jati diri kita. Yang pernah saya katakan, menunjukkan juga siapa Tuhan yang engkau sembah. Haleluya, saudara-saudaraku. Jadi kenapa kita sampai pada satu hal yang sangat penting? Mengapa mengikuti Tuhan itu bagian penting? Karena mengikuti Tuhan bagian penting dalam menjadi hidup ilahi, karena menyangkut keselamatan dia. Tugas ini sangat besar, sangat mulia, sehingga kita dapat kehormatan untuk mengikuti Tuhan. Jangan lepaskan kesempatan mahal. Saya tulis di sini kesempatan mahal, saudara-saudaraku. Berapa nilai mahalnya? Mahal, semahal dengan darah Yesus di kayu salib. Minggu lalu kita sudah mengadakan perjamuan kudus, ya. Saya selalu menekankan ini bukan perjamuan biasa, ini bukan ritual, ini bukan liturgi, ini bukan hal yang selalu rutin kita lakukan benar tiap bulan. Untuk selalu mengingatkan terus bahwa hidup kita cuma karena anugerah Tuhan.
Haleluya, saudara-saudara. Bapak Ibu, tadi pujian kita nyanyikan lagu apa? Musim selalu berganti. Sekarang cuaca hujan di sini. Sejak pagi tadi mendung, hujan. Musim selalu berganti, akan masuk musim hujan, musim panas, musim kemarau. Kalau di luar negeri, di daerah Eropa, itu ada 4 musim, saudara-saudara. Nah, kita yang ada di iklim tropis dan iklim hujan, ada 2 musim. Yang saya ingin katakan bahwa musim apapun yang terjadi dalam hidup kita, yang ada di bumi ini, bahkan di Indonesia, di tempat kita tinggal ini, itu tidak akan punya pengaruh apa-apa dengan kesetiaan kita, keseriusan kita mengikuti Tuhan. Haleluya. Saudara, justru dengan hal itu dibuktikan, kalau hujan, masihkah engkau ke gereja? Haleluya. Kalau hujan deras, masihkah engkau mau beribadah datang ke gereja? Itu hal yang kecil ya saudara-saudara. Bagaimana dengan cinta Tuhan yang luar biasa buat kita sendiri. Nah, saya tadi katakan jangan lepaskan kesempatan ini. Dan 70 murid ini, kalau saudara baca nanti kita akan lihat ya, kita akan lihat pesannya sama dengan ke-12 murid. Nah, saudara-saudara, inilah bagian penting yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, menyangkut dengan menjalani hidup dengan tujuan ilahi. Mari kita mau belajar. Yang pertama, saya akan baca lagi ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Artinya yang 12 sudah, ya 70 murid yang lain. Lalu apa saudaraku? Mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya. Jadi ada apa? Ada pembagian-pembagiannya. Ada pembagian. Setiap pembagian itu ada 2 orang. Jadi kalau mau dihitung berarti ada 35 grup yang ada, ya. Ada 35 kelompok untuk datang pelayanan. Ya, saya terus baca. Ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi. Nah, jadi saudara lihat ya. Jadi ada semacam pendahuluan, ya kan? Kalau protap atau presiden mau datang ke suatu tempat, biasanya H-1 itu ada stafnya, ada pengawalnya, ya, ada petugas-petugas atau ada aparat setempat yang akan melakukan sterilisasi. Haleluya, saudara-saudaraku. Dan ternyata dalam Yesus mengutus 70 murid didahului juga tempat yang akan Yesus datangi. Ayat kedua, katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Dan saya percaya sampai hari ini pun pekerja masih sedikit, saudara-saudara. Jadi, saudara, jangan lelah untuk Tuhan. Amin. Jangan lelah. Saya percaya Tuhan memberikan apapun dalam kehidupan saudara. Jadi minta kepada Tuhan. Minta supaya saudaraku diberikan beban hati untuk melayani Tuhan. Dalam bentuk apapun juga. Saudara minta karunia melayani, karunia bernubuat, karunia mendapat mimpi. Ya kan? Saudara berdoa kepada Tuhan. Ya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang ampunya tuaian. Nah, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ayat ketiga, pergilah. Nah, ini dia saudara. Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Saudara, perhatikan yang pertama. Yang pertama, boleh dicatat. Yang pertama, dalam menjalani hidup dengan tujuan ilahi. Untuk renungan pada pagi hari ini, untuk firman Tuhan pada pagi ini. Yang pertama, tidak ada kegentaran bagi orang percaya untuk melaksanakan perintah Tuhan. Katakan amin. Tidak ada kegentaran bagi orang percaya untuk melaksanakan perintah Tuhan. Saudara, Yesus mengutus mereka. Yesus bilang begini, aku ini mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Ya ampun. Ini sesuatu yang menakutkan enggak, saudara, kalau kita baca? Mengerikan. Artinya apa?
ada ancaman. Ada sesuatu yang bisa membuat mereka mengalami ketakutan dalam pelayanan. Tetapi kalau kita nanti lihat, apakah ada protes dari mereka? Tidak ada, saudara-saudaraku. Tidak ada. Itulah sebabnya bagi orang percaya yang menjalani hidup dengan tujuan ilahi, bagi dia tidak ada kegentaran untuk melaksanakan perintah Tuhan. Fokus yang benar membuat kita tuh penuh sukacita. Karena kita memang tahun ini ayat mas kita, bersukacitalah selalu. Jadi fokus yang benar membuat kita penuh sukacita dan semangat untuk menyenangkan Tuhan atau untuk melayani Tuhan. Amin. Tidak ada persemutan di sini, saudara-saudara. Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Tidak ada. Saudara, nanti di akhir firman Tuhan ini, kita harus bertanya, apa tujuan saya hidup di muka bumi ini, saudara-saudara? Apa tujuan aku hidup di muka bumi ini, Tuhan? Tidak ada kegentaran. Aku tuh mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Kalau Tuhan bilang, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah domba, ya masih sama, masih satu kawanan enggak? Halo? Masih satu kawanan kan? Masih satu kelompok istilahnya, ya kan? Satu frekuensi, kalau bahasa sekarang kan satu frekuensi. Tapi bagikan anak domba, anak lo ini belum jadi induk, masih anak ke tengah-tengah serigala. Saudara, serigala itu hewan yang tidak takut. Hewan ini lebih buas dibanding harimau, dibanding macan dan singa. Haleluya. Apakah kita sebagai orang percaya pada hari ini, kita takut menghadapi dunia ini? Kita takut menghadapi dunia ini? Pagi tadi, waktu kami baca Matius 10, saya buka saya tidak catat, tapi saya percaya Roh Kudus mendorong saya untuk buka Matius 10. Ada satu ayat yang kami jadikan satu ayat catatan penting setiap hari kami baca firman Tuhan. Buka sebentar, kita buka Matius 10, yang pagi tadi kami baca. Perhatikan saudara-saudaraku, Matius pasal yang 10. Saya lupa ayatnya, tapi ayat itu berkata 31. Iya, 31. Saya baca untuk kita semua. Makasih Ibu Gembala mengingatkan kita. Sebab itu janganlah kamu takut. Matius 10:31. Sebab itu janganlah apa, saudaraku? Kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah, saudara, kalau Tuhan yang ngomong, ini kekuatannya luar biasa. Dan saya percaya, firman Tuhan inilah yang menguatkan hati 12 murid, 70 murid, dan murid-murid yang lain untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga. Haleluya. Saudara, jangan saudara perhitungan dengan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi, ya, ada masalah dikit, saudara jauh dari Tuhan. Ada persoalan diri sedikit, saudara ngambek kepada Tuhan. Mari kita nih menghadapi hidup ini, saudara-saudaraku, dengan penuh semangat. Kenapa saya bilang penuh semangat? Murid-murid saja itu penuh dengan semangat. Mereka rela meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Tuhan pada waktu itu. Lah kita ada persoalan sedikit saja, males berdoa, males ke gereja, ya kan? Ada persoalan dikit, bersungut-sungut kepada Tuhan, menyalahkan Tuhan. Haleluya. Saudara, hidup ini singkat. Hidup ini sangat singkat, Bapak Ibu. Gak terasa udah bulan Februari. Ya, gak terasa. Saya tadi lihat foto wisuda saya. Oh Tuhan, tidak terasa sudah 10 tahun lalu. Hampir 10 tahun lalu. Gak terasa, saudara-saudara.
Dan saya merasa, saudara, semakin Tuhan memberikan banyak waktu hidup buat saya, buat kami, semakin saya sadar terlalu banyak kebaikan Tuhan, terlalu banyak yang belum kita buat untuk Tuhan. Ayo saudara, kerinduan hati saya sebagai seorang gembala, saudara menjadi dewasa di dalam Tuhan. Jangan jadi anak-anak terus, saudara-saudaraku, masih disogok-sogok dulu, masih dimanja-manja dulu, mesti dikasih-kasih dulu sesuatu, saudara baru datang kepada kita. Tidak, saudara. Jangan. Kita sudah dewasa di dalam Tuhan. Kita bukan kanak-kanak lagi, Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya, saudara. Ayo, kita lihat untuk perempuan ini. Ada protes enggak? Enggak ada. Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Anak domba, saudara, yang masih perlu minum, perlu makan dari induknya, sudah dilepas. Luar biasa. Silakan saudara lepas ini. Kita harus malu dengan Tuhan. Betapa kasihnya, anugerahnya yang begitu besar, yang tidak akan pernah kita balas sampai kita mati sekalipun, sampai kita menutup mata, bahkan sampai nanti kita kembali kepada Dia. Kita sebenarnya kita tidak pernah bisa balas. Jadi perhatikan yang saya mau katakan, bahwa benar-benar ada satu kehormatan kalau kita masih bisa hidup, bernafas, dan melayani. Jadi fokus yang benar membuat kita penuh sukacita dan semangat untuk menyenangkan Tuhan atau melayani. Ada sudah banyak ini ya saudara, banyak fasilitas rohani yang Tuhan berikan. Oke, yang kedua saudara, yang kedua masih Lukas 10, saudara perhatikan ayat 4 sampai dengan ayat 9. Saya akan membaca kembali buat kita semua. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jika kamu masuk ke dalam suatu kota yang kamu lihat ke dalam suatu kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dikenakan kepadamu. Ayat 9, dan ini dia sudah ayat 9, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, apa saudaraku? Kerajaan Allah sudah dekat padamu. Saudara, perhatikan yang kedua. Perhatikan. Dimanapun kita berada, kita tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Bisa katakan amin? Dimanapun kita berada, kita tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Saudara perhatikan, setiap ayat yang tadi kita baca, pola, metode, cara atau standar yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya, baik di Matius pasal yang ke-10 maupun di Lukas pasal yang ke-10, saudara-saudara itu harus dijalani oleh mereka. Caranya seperti begitu. Ada satu hal yang menarik, saudara, yang Tuhan taruh di saya barusan. Tuhan kan bilang begini, sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dengan kata lain, saudara-saudara, perhatikan ini, ada suatu kuasa, power yang Tuhan anugerahkan, Tuhan limpahkan atas izin Tuhan, diimpartasikan kepada para murid untuk mereka berdoa dan menyembuhkan orang-orang sakit. Katakan amin. Bapak Ibu, luar biasa. Mereka datang tidak minta apa-apa. Mereka hanya datang untuk memberitakan Injil Tuhan.
Mereka datang untuk menyembuhkan orang sakit. Mereka datang untuk mengatakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat padamu. Perhatikan Bapak Ibu. Yang kedua, kalau dicatat Ibu Gembala, dimanapun kita berada, kita tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, dimanapun engkau berada saat ini, engkau ada di luar kota, ada di luar negeri, tetap engkau harus jadi anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Inilah kita jalani hidup dengan tujuan ilahi, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tadi malam saya buat status, saudara, ada kalimat yang luar biasa. Tadi saya lupa memberi handphone saya, bahwa rutinitas agama yang kita jalani itu harus sejajar dengan kehidupan kita. Bapak Ibu perhatikan teknik, pola, metode atau cara Tuhan memberikan ini kepada murid-murid. Kalau kamu masuk ke suatu kota, kamu diterima di situ, artinya orang-orang kota itu welcome kepadamu, makanlah apa yang dihidangkan kepada kita. Saudara, saya tuh kalau merenungkan ini, kalau saya mau tarik lagi satu penafsiran, Tuhan pelihara gak hidup kita, saudara? Tuhan pelihara gak hidup saudara? Hah? Selama engkau tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan kiri, Tuhan pasti pelihara hidupmu, Bapak Ibu. Tadi kan kita sudah baca Matius 10 ayat 10. Kenapa kamu takut? Kamu itu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi masih tetapkah kita mau jadi hidup dengan tujuan ilahi? Atau punya agenda tersendiri kita dalam hidup ini? Atau kita punya maksud lain dalam hidup ini? Jangan, saudara-saudara. Ingat firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Udah, kamu jalani aja, cari Tuhan, layani aja. Diterima puji Tuhan, tidak diterima puji Tuhan, betul nggak? Ingat, yang penting ada kesempatan kita berdoa. Saya, saudaraku, hampir 2 minggu setiap hari, hampir tiap hari saya telepon jemaat yang sedang sakit, saya doakan. Saya berdoakan karena memang jemaat ini jemaat yang sudah berumur. Hari lalu dia jatuh di kamar mandi, didoakan. Kesembuhan datangnya daripada Tuhan. Tapi saya percaya kalau Tuhan bilang sembuhkanlah orang sakit ada di situ, ini artinya ada satu power, ada satu kekuatan. Dan memang saudara-saudaraku, Injil itu dibawa ke dalam dunia ini oleh pribadi Yesus, karena dia adalah Injil itu sendiri, dan kuasanya harus nyata supaya banyak orang yang berdoa. Saya berdoa, artinya ada catatan di sini. Satu, pekerja masih sedikit. Kalaupun ada pekerja, apakah pekerja itu mau untuk melayani Tuhan? Dan kalaupun mereka mau, apakah mereka mau ditempatkan satu tempat yang tidak mereka sukai? Nah, ini problem lagi, saudara-saudara. Ini problem. Maka itu, saudaraku, saya sangat senang kalau gereja kita, gereja yang juga mempedulikan pelayanan misi. Tolonglah orang-orang hamba-hamba Tuhan yang ada di desa-desa, yang ada di pedalaman-pedalaman. Haleluya, saudara-saudara. Tapi poin yang penting di sini adalah dimanapun kita berada, kita tetap berpegang pada firman Tuhan, sehingga hidup yang kita jalani dengan hidup kita itu tidak akan bergeser, saudara-saudara. Tidak akan. Sudah diutus ke tengah dunia seperti anak domba, ke tengah-tengah serigala. Gak boleh lagi bawa apa, saudaraku? Hah? Jangan bawakan kasut, iya? Gak boleh bawa bekal, gak boleh bawa pundi-pundi. Ini kan dibutuhkan keberanian yang berlipat kali ganda, betul nggak? Dibutuhkan keberanian luar biasa, saudaraku. Tapi saya percaya mereka adalah orang yang militan. Nah, untuk mencetak hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang militan ini luar biasa. Gak cukup 1 bulan jadi orang Kristen, saudara-saudara. Bertahun-tahun jadi orang Kristen. Kesetiaan kita diuji, ya kan? Integritas kita diuji,
Ya kan, betul nggak? Kerajinan kita juga dipuji, semangat kita dalam melayani Tuhan itu dipuji terus. Hingga kita jadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, yang terakhir, ayat 10 sampai dengan ayat 11. Perhatikan, ayat 10 sampai dengan ayat ke-11. Ke-12 maksud saya, 10 sampai dengan 12 ya. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih dengan tanggungannya. Saudara, yang ketiga, melalui kehidupan kita, kebenarannya dinyatakan agar banyak yang diselamatkan. Katakan haleluya. Melalui kehidupan kita, kebenarannya dinyatakan agar banyak yang diselamatkan. Saudara, inilah cara-cara, metode, pola yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kalau kamu diterima, kamu masuk ke rumah orang itu, kamu dihidangkan makanan minum, kamu makan. Kalau kamu boleh tinggal di sana, kamu tidur saja, kamu doakan orang-orang itu, ya kan? Tapi kalau kamu tidak diterima, kamu nggak boleh marah, kamu tidak boleh sakit hati, kamu tidak boleh dendam dan benci. Tapi firman Tuhan berkata, bebaskanlah debu di depanmu. Yang paling penting, kerajaan Allah. Saudara-saudaraku, tidak mudah menjadi bagian penting ini. Tidak mudah menjadi bagian penting ini. Tidak mudah memang, saya tahu. Saya pun tetap terus berusaha melakoni dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin menjadi pekerjanya Tuhan, menjadi hambanya Tuhan. Tidak mudah menjadi bagian penting ini, tapi tekad kita harus bulat. Jangan mundur, saudara-saudara. Jangan mundur. Kalimat, perhatikan sebagai penutup. Kalimat kerajaan Allah sudah dekat. Ini tolong diperhatikan, ini sangat penting. Kalimat kerajaan Allah sudah dekat mengindikasikan bahwa waktu ini sudah mendekati akhir dari kedatangan Tuhan. Sehingga kita tidak boleh bermain-main lagi dengan waktu ini. Semakin menipis, semakin sedikit. Kesempatan untuk melayani Tuhan itu tinggal sedikit. Kerajaan Allah sudah dekat. Inilah yang tadi saya sudah janjikan 10 menit lalu ya. Saya bilang, inilah tujuan hidup kita. Tujuan kita hidup untuk menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Katakan amin. Tujuan kita hidup untuk menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Itulah dalam kita melalui hidup dengan tujuan ilahi. Bapak Ibu, kiranya pemberitaan firman Tuhan pada hari ini benar-benar menggugah hati setiap kita. Saya sadar bahwa firman Tuhan juga akan mengoreksi kehidupan saya secara pribadi. Kita bersama-sama untuk maju di dalam Tuhan. Kita sama-sama untuk mencari wajah Tuhan. Nah, waktu ini sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat, Bapak Ibu. Jangan malas-malas lagi. Jangan tunda dulu hal-hal yang bisa kamu tunda. Utamakan dulu Tuhan dan kerajaannya. Maka berkat Tuhan, maka keselamatan, maka pemeliharaan, maka perlindungan Tuhan selalu akan jadi bagian kita dan orang yang kita kasih sampai selamanya. Kiranya kita semua dikuatkan, disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya.
Yesus